Halo, Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat malam teman-teman. Dalam video kali ini ya, saya mau mencoba hal yang agak berbeda dari video yang umum ya. Saya mau merangkai kembali atau saya pengen merebuild sebuah baterai ini nih teman-teman. Narada 48 NPFC 80 ya. Ini 48 volt, 80 ampere hour dan dia 15 series ya. Ini banyak yang bilang baterai Sultan sih memang. Saya cuma punya boxnya sama BMS-nya. Nah, di sini yang menarik, banyak sekali video yang sudah dibuat oleh kawan-kawan, tapi semuanya itu bongkar terus. Jadi kenapa saya juga nggak tahu ya. Kenapa baterai ini selalu dibongkar, istilahnya digeprek ya begitu. Dibongkar terus. Memang ada dua hal sih. Yang pertama mungkin teman-teman itu mau merakit baterai baru dengan tegangan yang baru kan. Karena mungkin sistemnya teman-teman tuh nggak semuanya di 48 dan 15 series seperti ini gitu kan. Ada yang mau dibikin jadi 12 volt atau 24 volt ya. Makanya dibongkar seringnya ini atau digeprek. Di sini saya sebaliknya. Justru saya mau merangkai ini dengan budget seadanya. Saya karena baterai ini secondnya masih lumayan mahal ya, mungkin sekitar 4 jutaan ya secondnya, dan tergantung tahun juga ya, bisa lebih bisa kurang dikit kayaknya. Nah cuman saya punya baterai seperti itu teman-teman. Ini adalah baterai lithium iron phosphate 25 ampere hour, ini soft pack ya, dan ini bekas baterai Pilon Tech ya. Jadi ini baterai Pilon Tech. Saya punya 15 kebetulan. Udah saya rangkai ya 15. Nanti saya menghubungkan sama BMS-nya si Narada ini. Kalau saya lihat secara umum, Narada ini sebetulnya build quality baterainya lumayan bagus ya. Menurut saya cukup bagus. Ini setara lah sama Huawei atau ZTE ya. Bagus kok, nggak ada yang salah dengan baterai ini. Cuman entahlah, teman-teman senengnya saya lihat banyaknya dibongkarin dulu. Mungkin karena nggak mau pakai tegangan 48 volt mungkin ya. Tapi kalau buat saya ini sebetulnya baterai bagus menurut saya. BMS-nya juga bagus, ini mumpuni. Jadi kalau sistemnya 48 volt ya dipakai aja BMS-nya. BMS ini bagus, nggak usah beli-beli BMS aftermarket ya. Kecuali mau nyusun baterai baru jadi 24 volt atau 12 volt ya silakan. Nah di sini saya akan coba rangkai lagi, alat-alatnya juga sederhana, dan nanti ya saya juga ada laptop di sini teman-teman ya. Saya juga punya kabel nih teman-teman. Biasa ya, kabel murah. Kabel RS485 yang saya mau coba hubungkan nanti nih ke sini nih, ke Narada ini. Saya kebetulan dikasih link ya, saya cari-cari ngobrol banyak sama teman-teman yang di luar sih ya. Saya dikasih teman saya nih ya, teman juga ya, teman di komunitas juga ya, untuk solar panel dan lain-lain. Saya dikasih software sama teman saya yang dari luar. Dia kebetulan punya Narada kan. Dia ngasih saya software, cuma Narada dia tuh 16 series, bukan 15 series. Jadi serinya bukan yang NPFC 80 ini, bukan yang kayak gini nih. Dia 48 volt tapi 16 series. Tapi nggak apa-apa, saya mau coba softwarenya. Dan kalau bisa kita injek pakai baterai Pilon Tech yang cuma 25 ampere hour ya ke BMS aslinya Narada yang 80 Ah. Nanti saya jelasin juga gimana cara nyambunginnya, terminalnya dan koneksinya teman-teman. Oke, teman-teman, saya bahas dikit masalah BMS-nya ini ya. Jadi BMS bawaan Narada ini dia ada dua port ya. Ini port BMS untuk baterainya dari B1 sampai B15. Nanti saya jelasin instalasinya. Yang kedua ini juga ada port, ini sebetulnya lebih ke arah untuk temperature sensor. Nanti juga saya jelasin cara nyambungnya gimana. Dia boardnya ada dua ya, dua layer PCB dihubungkan oleh beberapa terminal jumper. Ini ada beberapa tempat. Ini ada induktor besar, di bawah sini juga ada 10 MOSFET yang besar ya. Saya kira ini BMS yang cukup mumpuni dan cukup canggih sebetulnya. Cuma saya lihat jarang banget orang mau pakai BMS ini ya. Kalaupun habis baterainya dibongkar atau digeprek istilahnya, saya nggak tahu tuh BMS-nya dikemanain. Mungkin dijual nih, salah satunya inilah. Saya yang beli box kosong sama BMS-nya. Tapi saya pastiin dulu BMS-nya normal gitu kan. Ini dari sisi BMS ya. Jadi
BMS-nya kelihatan cukup mumpuni ya, secara umum ya. Saya udah sempat liatin sih komponennya di bawah juga, relatively bagus kok susunannya juga. Oke, sekarang dari sisi baterai ya, saya mau bahas dikit nih. Oke, sekarang kita bahas baterai apa nih yang saya punya nih ya. Jadi saya mau nyambungin ke BMS Narada, baterai punya Pylontech yang cuma 25 ampere hour yang soft pack. Jadi ini saya mau merangkai atau merebuild sebuah baterai yang harusnya baterai Sultan tapi jadi baterai Sultan KW lah. Tapi nggak apa-apa, namanya juga nyoba ya kan. Karena juga saya nggak keluar biaya terlalu besar ya, karena baterai ini relatif lebih murah ya di pasaran, harganya mungkin ya berapalah sekitar 140-an ribu ya kalau nggak salah satu sel. Nah, di sini baterai ini saya hubungkan semua ya. Saya hubungkan secara serial sampai jumlahnya 15 dan setiap ini kalau saya zoom ya, hubungannya itu saya solder ya. Saya solder dengan menggunakan copper strip ya. Karena jadi kayak gini nih teman-teman nih barangnya. Nah, ini. Saya beli copper strip ini relatif lebih meyakinkan buat saya ya. Karena ini tebelnya setengah mili ya dan lebarnya 20 mili atau 2 cm ya. Jadi kalau secara penampang ini setara dengan penampang kabel 10 mm persegi. Nah, ini udah cukup mumpuni untuk meneruskan arus di setiap baterai ini ya, sampai dengan kapasitas 100-an ampere nih masih kuat dengan penampang segini ya, dengan jarak pendek begini. Saya nggak pilih yang nickel plate yang ada di pasaran yang untuk spot welding ya, karena satu susah nyari yang lebar, yang penampangnya gede, kedua tipis-tipis, dan ketiga itu bukan pure nickel ya, jadi bukan nickel murni, hanya lapisan aja. Jadi lebih meyakinkan kita pakai copper strip plate yang seperti ini, karena ini betul-betul pure atau copper, beneran copper nih isinya gitu, nggak ada campurannya ya, atau tembaga nih. Oke. Nah, semua baterai ini teman-teman kita hubungkan ya, lalu kita kasih label teman-teman, dari mulai ini B0, nanti B1, B2, B3. Nah, cara nyambungnya ini teman-teman, nah ini juga ada terminalnya yang dari aslinya dari Narada nih ya, kabelnya dengan 2 colokan ini untuk dimasukkan ke sini tadi ya. Kemana tuh? Ke yang bagian ini nih, ke bagiannya ini sama ini ya. Nah, jadi cara nyambung baterai ini teman-teman sederhana ya, kalau saya bikinin kertasnya untuk referensi ya, kira-kira gini nih teman-teman. Ini hanya untuk referensi ya, siapa tahu ada yang mau nyambung juga hal yang sama. Nah, koneksi terminal BMS-nya Narada ya. Jadi ada baterai 1 sampai baterai 15 ya teman-teman ya. Ini dari baterai 1 sampai baterai 15. Nah, ini yang misalnya ini negatif ya. Negatifnya, lalu semua baterai ini di seri semuanya ya sampai ujung yang positif. Nah, yang negatif ya paling ujung ini nanti dihubungkan sama B- dan B0 dari si Naradanya ini. Kan ada dari nomornya dia tuh. Nanti B- dan B0 di sini. Nanti yang ini jadi B1, ini B2, B3, dan di sini ada T1. Temperatur 1 masukkan dengan B3 bareng. Nanti B4, B5, B6, dan T2. Lalu B7, B8, B9, B10, T3. Terakhirnya yang B11, 12, 13, dan B14 dan T4 untuk sensor temperatur terakhir. Nah, yang terakhir positif itu nanti ke kutub positif juga dan ke B15. Nah, kalau bawaannya Narada nanti positifnya itu biasanya dikasih namanya apa nih ya? Suka ditulisnya TX ya. Nah, ya TX nih. Ini sengaja saya kasih sikring aja biar sederhana ya. Ini nyambung ke sini nih teman-teman nih. Nah, ini nyambung ke kabel ini nih yang dari terminal outputnya. Ya, ini nanti ke positif. Nah, yang negatifnya yang ini nih, ya, TX juga tulisannya. Pokoknya ini sederhana lah ya. Oke, sedikit untuk memperjelas ya. Saya pakai terminal murah aja nih, terminal biasa ya. Jadi teman-teman nanti ya, nyusunnya itu, ini B- dan B0, seperti skema kertas saya tadi. Nanti di sini B1, B2, B3 ditambah T1 nih ya, yang hitamnya T1. Nanti lalu B4, B5, B6 bersama dengan kabel hitam lagi temperature nih T2. Nanti B7, B8, B9, B10 dengan T3. Terakhir ini B11, lalu nyambung terminalnya. Ini B12,
B13 dan B14 dengan T4. Ini ada nomornya nih angkanya, T4 ya. Lalu B15. Udah seperti itu aja. Ini saya sambungin dulu teman-teman ya. Coba kita sambungin nih kabelnya ya. Pertama yang ini ya teman-teman. Nah ini nyambungnya seperti ini. Ya saya coba sambungin dulu. Oke, ini udah saya sambungin nih. Tinggal saya nyambungin kutub negatif sama positif dari baterainya ya. Oke, sebentar saya sambungin. Oke, ini yang kutub negatifnya udah saya sambungin. Teman-teman gak usah ditiru ini ya. Saya ini hanya pengujian ya. Jadi memang mohon maaf ini agak acak-acakan ya. Jadi ini sebetulnya ini nggak safety ya teman-teman. Gak usah ditiru nih. Nyambung kayak gini ini karena saya iseng aja ya. Lagi pengujian jadi ya nyambungnya seadanya gitu. Tapi sebetulnya nanti bisa dirapikan sih di dalam box ya kalau udah selesai. Ini yang positif karena saya nggak punya terminal yang bagus ya teman-teman ya. Yang cukup dengan skun besar ini, jadi saya pakai aja nih sikring-sikringan murah ini ya. Yang cuman berapa nih, 10 ampere apa, tapi ya nggak apa-apalah. Kita kan cuma mau ngetes loadnya pakai barang-barang sederhana juga, jadi ampernya nggak akan besar. Ya mungkin kita bisa tes berapa ampere lah ini, tapi nggak nyampe 10 ampere sih kayaknya. Oke, saya kencengin teman-teman ya. Oke, tinggal kita pasang nih ya. Tinggal kita pasang. Sebentar. Oke, teman-teman, sebelum kita on kan, saya coba cari-cari di Google ini ya. Akhirnya saya dapet nih. Sorry nih, laptop saya laptop jadul ya, jadi kurang jelas, biasalah. Dimaafkan aja ya. Ini versinya juga 83, sebetulnya udah ada yang lebih baru nih, versi 9 atau 10, saya nggak tahu sih yang terakhir. Tapi nggak masalah sih, selama dia Narada NPFC kayaknya nggak terlalu signifikan, sama aja. Saya hanya ingin baca ya di manualnya itu. Mana sih bagiannya nih? Troubleshooting. Nah ini installationnya, mungkin udah halaman terakhir nih. Sama ini nih, nah line flickernya nih. Kalau kita nyalain nanti dia kedipnya gimana. Sama komunikasinya dengan RS485 gimana nih. Tadi kan saya udah cerita nih, saya punya kabel kayak begini ya. Nah sekarang kita lihat coba ya. Di manualnya dia, sebentar. Mana di bawah. Saya nggak usah baca gininya ya, karena kita udah tahu lah ya. Ini baterainya toh bukan baterai aslinya, ini saya injek pakai baterai Pylontech yang cuma 25 ampere hour. Jadi ya ini juga kalau nyala saya juga nggak tahu kan. Oke, ini pertama kita lihat definisinya dulu ya. SOC-nya oke, ada 4 green lights ya, there are 4 green lights ya. Ini indikator SOC. Kalau SOC-nya itu representasinya 25%, berarti kalau nyala semua itu penuh ya. Ada di annex tabel 11, nanti kita lihat. ALM ini ada lampu LED di depannya kalau ada alarm. Oke, detailnya di sini nanti kita lihat ya. Run itu untuk running. Oke, saya juga sambil belajar nih teman-teman ya. Saya nggak pernah punya juga baterai ini sengaja saya mau rebuild baterainya ini. Oke, kita lihat dulu ya. Yang lain udah nggak ada yang signifikan nih kayaknya. Oke, ini cuma instalasi ya. Nah, troubleshooting apa nanti aja lah, kalau ada masalah saya juga nggak tahu. Oke, SOC LED. Oke, kalau ini nyala ya, nyala 75 sampai 100. Oke. Ini artinya nyala, ini mati. Oke. Oke, ini nih LED status nanti ya. Flash 1 activation state, neither charge or nor discharge. Berarti ini cuma aktivasi tapi dia nggak ngecas ataupun nggak di discharge. Oke. Flash 2 ini kalau ngecas nyala terus kalau dia baterainya dipakai. Nanti kita tes discharge ya, pakai itu tuh barang saya yang tadi tuh, pakai, kita coba aja lah kasih lampu atau gimana, kasih beban ya. Oke, terus extinguish nih berarti kalau mati, lampunya mati berarti dia dorman atau kondisi ini ya, hibernasi gitulah ya. Oke. Ini flashnya. Terus apalagi tadi tuh, mana yang nah ini nih teman-teman nih. Jadi komunikasi dia itu kalau RS485 ya, dia cuma perlu kabel 1, 2, dan 3. 4, 5, 6, 7, 8 nggak dipakai. Oke. Jadi kalau kita punya kabel ini ya,
RJ45 ini ya. Ini warnanya nggak terlalu jelas lagi, tapi nggak apa-apa lah. Oke, di sini ya teman-teman ya, kalau dilihat ya, kabel RJ45 saya ini yang pertama nih warnanya, ini karena malam-malam ya, sorry. Coba saya kasih lampu ya, mungkin lebih terang dikit kali, biar ngebantu. Sebentar, belum fokus nih, kasih lampunya biar agak enak lihatnya. Nah coba ya, kita fokus sebentar. Nah kabel saya ini teman-teman ya, kabel ini warnanya yang nomor 1 itu putih, nomor 2 nya merah, lalu kurang jelas ya ini ya, sorry, putih, merah, hijau muda ya, hijau muda. Oke, saya cuma butuh nomor 1, 2, 3 tadi kan, 1 putih, 2 merah, 3 hijau muda. Oke, di sini bener ya, tadi sininya kelihatan biasanya ini. Nggak begitu jelas ya teman-teman, sorry nih, karena malam-malam ya, saya ada waktunya malam nih. Oke, jadi merah sama ini apa nih, hijau muda nih, hijau muda, merah sama hijau muda. Oke, kita kembali ke sini ya. Berarti yang kita pakai itu nomor 2 tadi merah dan nomor 3 hijau muda. Berarti nomor 2 nya A, RS485A yang merah, lalu hijau muda yang B nya. GND nggak usah karena kita udah dapetin dari laptop nanti ya. Ini coba saya sambung, biasa nih pakai USB dongle yang murah ini ya, dongle RS485 ini teman-teman. Ini udah saya connect tadi nih, coba ya. Nah jadi saya tandain tadi nih, yang merah ini ya, sorry, yang merah ya, ini saya kasih label, mana labelnya nih, A. Bentar teman-teman ya, fokus, biar fokus. Nah ini labelnya A yang merah ya, A ini nyambungnya ke yang A ya, yang ini A nih ya. Lalu yang warna hijau muda pin nomor 3 itu B. Jadi yang merahnya A itu pin nomor 2 dari kabel ya, dari RJ45 tadi. Yang hijau muda, ini warnanya bisa beda-beda nih. Yang penting pinnya 2 sama 3 ya. 2-nya ke A, 3-nya ke B. Seperti bunyinya manual ini nih. Ya, nomor 2-nya ke A katanya, nomor 3-nya ke B. Oke, nanti kita tes ini. Bisa kebaca nggak? Dan saya punya softwarenya juga. Ngaco ini softwarenya, sorry ya. Kalau error nanti, saya juga belum nyoba juga, nggak tahu. Karena saya punya software Naradanya itu buat yang 16 series, bukan 15 series. Oke lah, ini saya minimize dulu ya. Oke. Nah, sekarang teman-teman, saya balik ke sini ya. Saya balik ke baterainya. Ini udah siap nih ya. Tinggal saya nyalain nih. Coba saya mau nyalain nih. Nyalainnya juga sederhana nih teman-teman, karena saya nggak punya terminal tadi ya. Saya pakein koneksi sikring itu, fuse ya. Nah, jadi saya tinggal nyambungin fuse-nya ini nih di sini nih, di kabel positif. Kita lihat ya responnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Nah, lampunya kedip-kedip teman-teman. Nih. Lampunya kedip ya. SOC-nya gerak, alarm run. Udah ya. Nah, di sini kedip-kedip lampu run-nya. SOC-nya penuh ya. Coba kita cek. Pertama mungkin yang sederhana itu, saya ambil ini ya. Kita tes pakai voltmeter aja, voltmeter biasa. Mana positifnya ini? Oh ini positifnya yang ini. Oke. Ya, sebentar kita tes. Berapa dia tegangannya? Kita tes di sini. Positif ya. Negatif, sorry. Oke. Tegangannya 51,6. Wah, ini ada indikasi bagus nih. Berarti injekan saya pakai baterai Pilontech yang cuma 25 Ah nih bekerja nih di BMS-nya Narada ya. Ini bisa bekerja nih, dan SOC-nya nyala nih 4 nih. Dan nggak ada alarm apa-apa. Nah, mati nih sekarang nih. Nah, kalau mati tadi state-nya katanya dorman ya, dorman atau apa namanya tuh? Hibernasi lah gitu. Lagi hibernate. Nah, sekarang saya pengen ngonekin beban nih, teman-teman.
Coba ya, saya konekin beban ya. Saya mau tahu nih kalau kita konek beban gimana. Sebentar ya, saya sambungin dulu teman-teman ya. Sorry nih kalau agak acak-acakan. Namanya ngetes ya. Wah, sebentar teman-teman. Saya iniin dulu. Ternyata begitu dikonek keluar api teman-teman. Lucu nih, keluar apinya lumayan juga nih, lihat ya teman-teman ya. Kayak begitu tuh, beletak gitu. Oke lah, nggak apa-apa. Saya lanjutin nyambung ya. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat. Nah, sekarang kita lihat teman-teman ya. Coba pembacaannya gimana nih? Ternyata dia terbacanya di sini tegangannya hanya 50,97 ya di wattmeter. Oke, 50,97. Oke, nggak apa-apa. Itu nggak terlalu masalah ya, karena baterainya udah sempet saya cas sih, tapi satu-satu ya udah lama sih. Tapi mestinya belum saya pakai sih, mestinya masih lumayan bagus ya. Ini juga lampunya masih mati ya, teman-teman lihat ya. Lampunya masih mati, dia belum aktif ya ini ya. Oke, sebentar. Ini boxnya berat nih, susah saya buka ini yang dua ini nih. Bautnya keras banget. Oke, nggak apa-apa. Saya sambungin beban ya, teman-teman sebentar ya. Saya sambungin dulu ke beban ininya ya. Kasih bebannya biasa ya, lampu aja nih, lampu 12 volt yang agak gede wattnya ya. Sebentar. Oke teman-teman, ini udah saya sambungin ya. Coba saya setting dulu ya. Ini lampu kan cuman berapa nih? 12 volt ya. 10 ampere aja dulu. Oke, ini nih moment of truth-nya nih. Kita tinggal pencet nih, kita hidupin, nyala nggak dia nih? Bentar ya teman-teman ya, kita lihat ya. 1, 2, 3. Nah, wah. Ternyata nyala teman-teman. Baterai ini berfungsi ya berarti ya. Dan BMS-nya juga berfungsi dengan baik. Sebentar nih gimana ya supaya nggak silau. Saya ambil kertas dulu ya, saya tutup gini deh. Bisa nggak nih? Nah, dari pembacaan ini teman-teman ya, kita lihat kita mengkonsum di sini tegangannya hanya 50 volt ya. Ini tegangannya hanya 50 volt. Kita mengkonsum 1,61 ampere ya. Tegangannya turun lagi ya, agak goyang ya. Apa ini saya kurang kenceng, saya nggak tahu juga sih. Tapi kayaknya sih ya nggak apa-apa lah. Oke. Tegangannya 50-an, lalu kerjanya di lampu kita ini sekarang saat ini ya 12 volt dengan 6,5 ampere. Dia mengeluarkan daya sekitar 78 watt ya, hampir 80 watt. Oke, saya biarin aja dulu begini ya, nggak apa-apa. Nah, lampu nyala ya, lampu saya tutup begini ya supaya nggak terlalu ini silau. Nah, baterai ini kalau dilihat ya, ini ya teman-teman, kalau dilihat ya si Narada ini, dia karena dikasih beban konstan ya, SOC dia di sini masih kelihatan penuh ya, indikatornya dia nyala semua penuh. Lalu dia run-nya nyala nih, berarti dia di discharge kan, tadi kan kalau nyala terus dia di discharge. Lalu yang deep switch-nya ini kita kebawain aja semua, artinya nggak, ini kalau mau digabung beberapa unit ya baru ada deep switch-nya untuk settingan mana master mana yang slave gitu ya. Jadi baterai ini bisa di setting sampai berapa baterai nih, ada yang master, ada yang slave gitu. Nah, jadi secara umum nih teman-teman dia udah kerja nih ya. Dan saya belum melihat hal aneh nih. Artinya dia mudah-mudahan kerja dengan proper ya. Jadi injekan baterai Pylontech saya di BMS Narada ini cukup baik ya, bekerja dengan normal. Sekarang tegangan inputnya 50 volt, lalu 80 watt, pakai dayanya 1,6 ampere. Di output kita punya 12 volt dan 77 watt ya. Oke, nyalain lampu ini. Oke. Sekarang teman-teman satu lagi. Mari kita tes softwarenya. Secara software, coba kita monitor. Oke.
Di sini saya akan gimana ya? Tempatnya agak sempit nih supaya bisa ngelihat. Saya terusin aja deh kalau bisa nih. Bentar. Saya coba geser-geser dulu teman-teman ya. Atur posisi ini. Oke teman-teman. Ini saya coba iniin dulu ya. Saya coba konekin dulu nih teman-teman. Tadi saya udah bikin kabelnya. Kabel odong-odong lah ya. Saya colokin dulu USB-nya di laptop ini. Ya, saya colokin di sini. Oke. Oke, sudah. Sekarang saya colokin koneksi RS485-nya ya di sini ya. Di sinar radanya tadi. Dia sementara statusnya aktif seperti tadi ya. Aktifnya tuh dengan apa namanya nih? 4 lampunya ini nyala ya. Sorry, mana sih nih? Nah ini, 4 lampunya nyala dan lampu run-nya juga nyala. 4 lampu SOC-nya nyala, artinya baterainya mungkin penuh gitu ya. Oke, coba kita lihat ya. Saya coba colokin. Nih ya teman-teman, ini RS485-nya saya colokin ya. Sini aja deh, satu. Sama aja sih kayaknya kanan kiri. Hop, nah bismillah udah. Nah, sekarang ya, kalau kita mau monitor, coba ya. Softwarenya ini, kemarin tuh saya punya softwarenya dapat dikasih sama temen yang dari luar. Mungkin baterainya aja yang versi luar negeri sama versi di sini, jangan-jangan naradanya udah beda lagi. Nggak tahu juga saya juga, tapi saya penasaran aja, pengen tahu saya. Coba ya sebentar. Gimana kemarin tuh? BMS software kalau nggak salah kemarin tuh saya ngelihatnya di apa namanya ya kemarin ya, lupa saya namanya. Ini nih LM ini nih. Nah ini nih teman-teman nih, saya juga nggak tahu ini ya. Saya dikasih software sama temen dari luar, dia kodenya begini nih ya, LM M01A ND 626. Ini buat narada yang 16 series, tapi nggak apa-apalah, namanya juga nyoba ya. Oke, ini ada apanya aja nih, saya juga nggak tahu nih, ini config-nya nggak tahu nih apa nih. Tapi kita pilih yang ini aja ya, yang X ya, ini execution-nya di sini nih. Oke, bentar ya, kita lihat teman-teman ya. Wait katanya. Wih, communication oke, tapi kok sering error nih, makanya nih lucu nih. Entahlah apa ini ya, saya juga nggak tahu lah. Yang penting kita tes aja lah pokoknya, sebisanya. Nah ini, wah berarti ini jangan-jangan nggak matching nih teman-teman ya. Itulah yang saya bilang, kadang-kadang dia nggak matching ya antara, bentar ya. Tapi di sini ke detect nggak coba ya? Statusnya communication oke nih. Coba info ya, info kita lihat. Oh ternyata kebaca nih teman-teman nih. Ini kebaca nih sel kita nih, sebentar ya. Caranya gimana nih? Alarm nggak ada kok, nih nggak ada alarm kok, mati semua nih, bagus. SOC-nya 96,77, communication oke, tapi kedap-kedip mati, kedap-kedip error gitu ya. Dan discharging juga nyala. Lalu ini tegangannya, tegangan baterainya, oh dia baterainya baca nih dia nih. Tegangan di sini, aduh ini kok nggak bisa diem banget ya. Diferensialnya 0,05 volt. Tertingginya ini yang merah ya kayaknya ya, bentar. 3, sorry. 3, tegangan sel tertinggi 3,315. Tegangan sel terendah 3,262. Dari 15 sel ini ya, kebaca loh ini. Temperature juga kebaca, sebentar. Coba parameternya ya, kita mainkan. Nah ini di sini ada 2 parameter nih, ada protect, ada alarm. Saya nggak tahu ini, karena ini nggak nyambung sih di jenis baterainya. Coba aja kita read ya, kita pengen tahu lah. Kita read, ternyata baca dia parameter oke. Ada yang NG ini nih, not good mungkin ya, nggak bagus. Katanya fail.
Ya oke lah, ini memang selalu gini sih kata kata orang-orang luar juga. Baterai dia yang asli Naradanya selalu ada yang fail, nggak tahu kenapa. Oke, sekarang config-nya ada apa? Nggak ada apa-apa. Storage, nah ini read time ya. Oh ini bisa di read nih timenya sekarang. Nah jam berapa gitu kan kebaca. Kita juga bisa ngeklik di sini nih. Misalnya kita mau monitor record pemakaian baterai ini ya, misalnya dari kapan sampai kapan gitu. Misalnya dari ini bisa dilihat nih. Coba ya, kita read aja dulu yang record yang ada. Nah, ini kebaca ya, record baterai, pemakaian baterai ini. Lumayan juga teman-teman, nggak terlalu jelek juga nih kalau saya lihat. Oke ya, kalau kita lihat, coba kita lihat yang sekarang aja nih, jam 22 lewat 26 nih. Sekarang nih, yang ini sekarang nih teman-teman nih ya. Coba sebentar. Ini gimana sih cara ngegedeinnya nih? Oke, nggak bisa ya. Oke, kita lihat aja gini deh. Jadi dia di sini teman-teman ya. Dia tuh ngebaca apa aja nih parameternya. Oh, dia baca tegangan ini ya, voltage sel 1 sampai sel berapa nih? Kalau diterusin bisa nih kayaknya nih. Oh ya, bisa digeser nih ya teman-teman ya. Jadi dia bisa digeser nih. Sel 1, 2, 3 sampai sel 15, betul. Lalu juga ada temperature. Ya, bener juga nih temperature-nya. Kita udah sambungin kan tadi ya. Oh, sama remaining capacity-nya berapa persen. Oh, gitu. Nah, ini current-nya juga kepakainya ketahuan nih. Sekarang kita lagi pakai 1,87. Yang terakhir ini 1,72 ya. Sorry, ini yang tadi nih yang baru. 1,72 kita pakai. Ini sel summary, tegangan sel semuanya sekarang 49,702 statusnya terakhir di secara pembacaan RS485 ya ini ya. Yang dari BMS ini ya, BMS Narada ini ya. Kita coba ubek-ubek ini. Isinya apa aja ini. Tapi lumayan juga informasi ini. Tegangan setiap sel itu lengkap di sini cukup bagus ya. Jadi dia kebaca semua, termasuk ini ada lognya nih ya, activity lognya nih. Sekarang kita lagi ini normal log. Tadi kita discharge start itu jam 22 lewat 22, berarti jam 10 tadi ya. Kita mulai discharge. Tegangan selnya itu dari sel 1 sampai sel 15 kebaca nih. Dari sekian, 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 oke. Dan ini normal kalau kebaca di sini. Oke juga nih, berarti bisa kebaca ya teman-teman ya. Nah, ini jenisnya apa nih? Apa sih komennya ini sebentar? Communication oke, tapi communication nah, select the upper machine ya. Type upper machine type and BMS does not match. Oh, ini ada yang nggak match ya. Oh, mungkin ini nih punya saya nih, nomornya berapa nih? ND574. Mungkin ini nomornya ND574 nih teman-teman nih, BMS yang saya punya yang ini nih, Narada ini yang jadi nggak cocok nomornya. Sementara ini software ini, tadi nama softwarenya aja apa namanya tuh? Namanya aja softwarenya ini ND626, nggak nyambung nih teman-teman. Punya kita nomornya ND574, ini punyanya ND626. Mungkin gara-gara ini kali ya, makanya bacaannya tuh kayak istilahnya apa ya teman-teman ya, kayak ngaco-ngaco setengah gitu, setengahnya bener, setengahnya ngaco gitu, kayaknya sih ini hasil bacaannya gitu. Nah ini juga di sini ada parameter yang bisa kita coba kita lihat ya. Read board info, coba kita read. Oke. Ternyata kebaca teman-teman. Keren juga nih. Kebaca loh. Narada NPFC 80A, productionnya juga ini berarti baterai saya nih produksinya tahun 2019. Bukan baterainya, sorry ya. Bekas BMS box yang saya beli ini 2019 tanggal 12 bulan 12 tanggal 28. Serial numbernya segini. Kebaca loh ini, battery code-nya juga kebaca. Nggak tahu nih, orang saya injek pakai baterai. Ini oke katanya, read back oke. Lalu ada apa lagi di sini ya? SOC-nya nyala, cuma kadang-kadang dia nyala mati gini nih teman-teman. Tapi dia kebaca nih semuanya. Produknya kebaca, date-nya, serial number-nya. Communication oke. Jadi dia kalau lagi nyambung dia bilang communication oke sama discharging, karena kita memang lagi pasang beban lampu itu tuh yang tadi tuh teman-teman ya.
Oke, terus di sini ada informasi apa lagi teman-teman? Oh, dia juga memberikan info ke kita ini nih teman-teman ya. Jadi dipnya, posisi dipnya sekarang, dip addressnya semuanya 0. Memang betul, tadi kan saya kebawain semua ya ini ya teman-teman ya. Nah ini nih, ini kan dip switchnya kan saya kebawain semua kan, jadi addressnya 0 semua. Nah ini kelihatannya, ini kebaca juga di sini nih teman-teman nih selnya nih ya, kebaca tegangan summary-nya. Jadi VSUM itu tegangan total, lalu average-nya berapa, lalu setiap sel maksimumnya sekian, sel minimumnya sekian, difference-nya perbedaannya sekian. Lalu current yang lagi jalan sekarang itu 1,73 ampere. Cuma yang lucu ini katanya capacity full-nya 88 Ah. Ini kan saya injek pakai baterai Pylontech. Ini kan baterainya Sultan KW, ini KW2. Masa 88 kan tinggal 25. Oke lah, tapi yang jelas BMS ini sebetulnya bekerja dengan baik ya. Cuma kalau kita read atau kita baca secara software yang saya punya ini, kebetulan aja saya cuma dapat ini ya. Nyarinya susah software ini. Ini juga dikasih sama orang dari teman dari luar juga, bukan dari Indonesia kita ini. Oke. Terus dia juga bisa di sini bisa multi packs ya. Oh, di sini nih teman-teman nih. Ini kita packnya cuma satu ya. Lalu ada juga remote board ya. Oke, remote board ini. Oh, ini buat baca nih teman-teman. Bisa kita display kayaknya nih. Kita display coba ya. Nah, bener. Dia baca nih teman-teman nih ya. Jadi dia baca komunikasi terus dia nih time-nya. Ini bisa disetel nih setiap berapa intervalnya, berapa second ini nih di bawah nih. Misalnya saya mau baca setiap 1 second ya, berarti setiap detik dia baca nih. Dia setiap detik memonitor secara kontinu ya tegangan setiap selnya. Nih ya teman-teman ya, bisa lihat ya. Jadi dia baca nih tegangan semuanya nih. Summary semua informasi yang ada di baterai ini ya, di baterai kita ini melalui BMS dan komunikasi RS485 itu bisa dibaca semua, walaupun ini softwarenya nggak nyambung sama baterainya, nggak apa-apa. Kita tetap bisa baca informasi-informasi yang bagus di sini ya kalau saya lihat ya. Jadi contoh tegangan setiap sel 1 sampai sel 15 tuh kebaca ya, summary-nya semua. Ini sel-selnya sampai sel 15 nih kebaca. Lalu sel maksimum, tegangan sel maksimum kebaca, tegangan sel minimum kebaca, ya perbedaannya juga. Jadi kita bisa tahu nih, oh sel kita ini nggak semuanya tegangannya sama ya. Dan mungkin bagusnya ya jangan banyak beda gitu. Tapi ini bedanya diferensialnya tadi sedikit sih, bisa kebaca juga tadi di tempat lain ya. Lalu di sini SOC 96. Currentnya sekian karena kita lagi loading lampu. Coba kita matiin lampunya ya teman-teman ya. Coba nih saya matiin lampunya ya, biar 0 ya. Nah, mati kan. Coba kita lihat sekarang. Dia bilang apa nih sekarang ya? Mana tadi currentnya nih? Oh iya nih yang baru di bawah nih ya. Oh yang baru udah 0 nih ya. Jadi dia tidak ada current yang keluar, artinya posisi baterai itu tidak lagi di discharge ya. Ini kebaca kok, semuanya bisa kebaca nih teman-teman. Jadi not bad juga ya. Kesimpulannya not bad ini. Saya kira BMS dari Narada ini sebetulnya cukup canggih ya, bagus kok, nggak ada masalah dan bisa dikoneksikan juga dengan software seadanya aja. Dia cukup baca dengan cukup detail ya, walaupun ini hanya sifatnya kalau saya lihat ini lebih ke arah display ya, untuk monitor aja, tapi kita kayaknya di sini nggak bisa banyak modif ya. Tapi not bad, menurut saya cukup bagus kok ini. Kebaca semuanya ya. Sampai temperature-nya juga kebaca nih. Nah, ini kalau ada yang kita nyambungnya salah, dia bacanya gimana ya? Saya juga pengen tahu nih. Coba kita lihat lagi single pack tadi. Oke, oh ini ganti nih teman-teman ya, karena nggak ada load. Communication oke. Dia statusnya charge, MOS open. Oke, berarti dia tidak discharge nih ya. Jadi kalau lihat di sini ya, currentnya 0 nih ya. Betul nih, bacaannya bener kok. Dan V difference-nya jadi kecil ya. Sel saya tadi perbedaannya
maksimum minimumnya nggak terlalu banyak beda jauh sekarang nih, hanya 0,0 sekian ya. Oke, ini nih di sini nih yang ditandain sama dia nih, ganti-ganti juga ya, bisa pindah-pindah nih. Sekarang sell maksimum adanya di sini, nah, terus pindah lagi ke tempat lain ya, yang minimum yang ini. Oke, oh gitu ya, jadi dia ganti-ganti juga ya. Ini juga artinya berarti BMS-nya bekerja ya, karena sell itu yang lebih dominan tuh, yang lebih kuat, dan yang lebih lemahnya bisa pindah-pindah ya. Mungkin tuh karena ada sistem balancing juga yang bekerja di situ kan. Oke, sekarang coba kita nyalain lagi bebannya ya teman-teman ya. Sebentar, kita nyalain lagi nih ya. Kita kasih load lagi. Nah, nyala kan loadnya. Kita kasih lagi 78 watt tadi ya. Oke, sekarang nah modenya ganti nih, discharging sekarang kan. Cuma ini bacanya kok nyala mati biasa nih, terus-terusan aja gini nih ya. Dia nyala mati tapi dia bacanya bener sebetulnya. Currentnya min 1,72 tuh bener kok, ini nggak ada yang salah. Temperature-nya semua ini bacanya bener kok menurut saya ya. Total voltnya 49. Ada apa lagi tadi di sini ya? Cuma ini aja ya. Overall, ini apa sih ini, current config nih pakai apa sih ini? Oh, Shinwa normal protocol. Oke. Ini di sini oke ya, kompat baud rate 9600. Oke, ini kedetek berarti ini. Ternyata menyambungkannya nggak sulit ya. Coba saya iseng aja, saya pencet nih, apa keluarnya nih. Kok merah semua nih alarmnya nih. Nggak tahu nih apa maksudnya. Mungkin nggak sesuai ya. Ya buat saya sih ini nggak masalah ya. Nggak masalahnya kenapa? Karena ini softwarenya juga BMS-nya beda gitu. Jenisnya beda. Bahkan tipe selnya 16 sel. Saya paksa kerja di sini. Di yang saya punya ini yang 15 sel. Dan baterainya udah diinjek pakai baterai Pilontech ya, wajar lah kalau banyak ini. Cuman ini nggak mempengaruhi apa-apa ya, ini cuman alarm dan parameter lain yang kalau protectnya tadi hampir semuanya bagus, ini cuma dikit yang error ya. Ini juga nggak tahu errornya kenapa, mungkin karena beda jenis aja. Tapi secara umum BMS ini bekerja dengan sangat baik dan bisa kebaca kok informasinya bener. Ya, tadi juga yang ini juga kebaca nih. Ini kalau kita read lagi mungkin udah ada info tambahan nggak sekarang? Ya, dia baca lagi tuh teman-teman. Dia baca lagi. Ya. Normal log discharge. Tadi kan kita mainin nih ya teman-teman ya, kalau dilihat ya. Tadi ini kita mainin nih. Tadi kita sempat stop discharge-nya, terus kita start lagi. Dan dia mengindikasikan di sini message-nya ini normal log. Artinya apa teman-teman? Ini voltage-nya semua kebaca juga ya, biasa, temperature segala macam. Dan ampere-nya kita sekarang bekerja lagi ya, di discharge lagi pada current 1,73 ya. Bener sih, kurang lebih kan 80 watt, 1,7 dikali berapa volt, 50-an ya. Ya itu kan nggak jauh ya dari 80-an. Sekarang tegangannya itu ini bekas record yang dulu ya, 45-an. Nah ini sekarang 49,68. Ya menurut saya nggak ada masalah ya. Ini oke-oke aja nih. Jadi kalau kesimpulannya nih, BMS-nya bisa bekerja dan bisa dibaca ya. Walaupun kayak begini nih kadang-kadang nih. Ya. Tapi ini bisa kok. Ini bisa dipakai dan ini nggak ada masalah. Kebaca juga dia, bahkan sampai PCB barcode-nya dan juga pack barcode-nya dia kebaca ya, karena dia baca PCB-nya ya. Artinya berarti BMS board saya ini masih bagus BMS-nya, nggak ada kerusakan ya BMS-nya. Cuman baterainya aja saya injek pakai baterai yang kecil yang 25 Ah. Tapi nggak ada masalah karena BMS-nya kan ini 80 ampere ya aslinya. Oke. Jadi kira-kira ini ya teman-teman ya. Secara umum kesimpulan saya ya, baterai Narada ini ya, NPFC ini, kalau menurut saya
baterai ini bagus ya, baterai ini bagus. Dan kalau saya justru pengennya baterai ini kita rebuild lagi gitu. Kalau saya punya sistem 48 volt ya, saya akan pakai ini BMS-nya, karena BMS-nya bagus menurut saya, nggak ada masalah. Kalau baterai ini digeprek-geprek ya silakan ya. Kalau teman-teman mau bikin tegangannya diganti, mau bikin perlu tegangan yang lain kan, 12 volt atau dirangkai jadi 24 volt atau bahkan 48 tapi 16 seri gitu kan, bukan 15 lagi. Tapi sebetulnya kalau mau dipakai langsung juga ini bagus kok. Ya, kesimpulan saya bagus. Ini saya injek pakai baterai Pilontech, hasilnya bagus ya, nggak ada masalah. Dan dia bekerja dengan baik nih. So far ya, kita coba discharge tadi. Oke, mungkin teman-teman udah kelamaan ini. Jadi kesimpulannya nanti ini bisa saya rapikan ya. Saya masukin ke box juga bisa tuh dengan baterainya itu. Karena ini juga saya buat pengujian ya, mungkin saya nggak tahu juga ini mau saya apain nih. Mungkin juga nih mau saya jual lagi kali teman-teman. Jadi baterai Narada Sultan KW lah. Karena kapasitasnya cuma 25 ampere hour ya. Itu pun baterainya baterai Pilontech dan itu baterainya bekas. Tapi masih bagus. Bekasnya masih dapat 25 ampere hour tuh masih dapat. Kira-kira itu teman-teman bahasan saya tentang kita rebuild baterai pakai bekas BMS Narada ini, termasuk komunikasinya ya. Kalau kita mau komunikasi tadi lewat RS485 dan USB dongle ini. Oke, kira-kira itu teman-teman. Terima kasih sebelumnya dan mohon maaf kalau ada kesalahan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.